Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi atau penerapan konsep nilai mutlak bersama nilai mutlak pada soal cerita. Bisa dikatakan ini soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Adapun materi atau soal yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang diameter besi beton yang sesuai standar SNI, mesin penakar adonan, pembuaian penyusutan kabel listrik, dan lintasan peluru yang ditembakkan. Sebelum saya mulai, kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya dulu, nyalakan lonceng notifikasi. Jika kalian suka, klik like, share ke teman-teman kalian, dan berikan masukan, saran, kritik, dan komentar di kolom komentar. Baik, langsung saja ke materi. Ciri-ciri soal yang dapat diselesaikan dengan persamaan nilai mutlak adalah ada 3 komponen utama, yaitu adanya kondisi ideal atau standar atau normal. Standarnya berapa sih? Normalnya berapa sih? Tuh. Kemudian yang kedua, ada toleransi atau simpangan. Jadi kalau standarnya segini, oke lah boleh menyimpang sedikit. Nah, misal standarnya 100 cm, boleh nyimpang 5 cm. Berarti simpangan itu 5, standarnya 100. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai maksimum atau minimum kondisi yang mungkin. Ya, dari kondisi ideal sama terpengaruh oleh toleransi yang tadi diberikan. Nanti model matematikanya seperti ini. Mutlak X min B sama dengan C. Dengan X itu nilai yang mau dicari ya, yaitu nilai maksimum atau minimum yang mau dicari. Kemudian B-nya itu nilai idealnya atau standarnya, dan C adalah toleransinya. Jadi seperti ini. Kalau misal saya gambar, nah di sini aja ya. Misal ini panjang standarnya, ini standarnya segini. Kemudian toleransinya itu katakanlah, sebentar saya ganti warnanya dulu. Misalkan toleransinya itu 5, misal ini 100 cm nih. Ini 100. Misal toleransinya 5. 5 itu segini atau 5 itu boleh melebihi. Maka kemungkinan yang terjadi adalah panjangnya boleh segini ya, atau bisa memanjang sampai sini. Ini nanti menjadi nilai minimumnya. Ini menjadi nilai maksimumnya. Coba kalau salah sederhana ini ya, ini misal 100, standarnya 100. Boleh nyimpang 5, artinya boleh 5 lebih panjang atau 5 lebih pendek dari 100 gitu ya. Maka X min-nya nanti menjadi 95, sedangkan X max-nya nanti menjadi 105. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, 5 ini nanti menjadi C-nya ya. Kemudian B-nya itu standarnya 100. Jadi bentuk ini kalau ditulis nanti X min 100 mutlak sama dengan 5. Kira-kira seperti itu konsepnya. Langsung saja ke contoh soal 1. Besi beton yang dijual kepada konsumen harus memenuhi standar nasional Indonesia SNI. Sebagai contoh, besi dengan diameter 16 mm dan berstandar SNI itu harus mempunyai penyimpangan paling besar 0,4. Perhatikan kata penyimpangan, ini nanti menjadi apanya tadi? Ini menjadi C-nya ya, ini menjadi C nanti. Jika X adalah diameter besi yang dijual, tentukan model matematika yang mewakili masalah tersebut. Oke, 16 itu standarnya, saya katakan dia B itu standarnya. Maka boleh dikatakan bahwa untuk yang A jawabannya adalah mutlak dari X dikurangi standarnya itu hanya 0,4. Ini modelnya seperti ini. Jadi perhatikan, X dikurangi standar ya, selisih antara beton yang dijual, besi beton yang dijual dengan standarnya itu selisihnya 0,4. Seperti itu yang dimaksud. Nah, kalau dikerjakan, tentukan diameter minimum dan maksimum dari ukuran 16 mm yang masih memenuhi SNI. Jadi kalau 16 mm boleh menyimpang 0,4, itu paling
kecil berapa, paling besar berapa, atau minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nanti seperti ini ngerjakannya. Kita kerjakan aja ini, kita pakai konsep yang ini ya, 0,4 ini jadi plus sama min. Masih ingat cara itu? Jadi mutlak X min 16 sama dengan 0,4. Itu nanti pecah jadi 2. Yaitu bisa X min 16 sama dengan negatif 0,4 atau X min 16 sama dengan positif 0,4. Kita pakai cara ini aja yang paling cepat, yaitu dengan metode apa namanya, teorema. Kalau mau menguatirkan kedua ruas silahkan, jawabannya juga akan sama. Berarti X sama dengan ini min 16 ke kanan jadi plus 16, 16 dikurangi 0,4 ya, jadi 15,6 mili. 16 ke min 16 ke kanan jadi 16 ditambah 0,4, X nya menjadi 16,4 mm. Jadi X min nya, panjang minimumnya adalah, jadi nilai minimumnya adalah 15,6 mili, ini masih standar. Kemudian yang ukuran paling besarnya itu maksimal 16,4 mili. Begitu cara mengerjakannya. Oke, lanjut contoh kedua. Sebuah pabrik kue menggunakan sistem komputerisasi dalam mengontrol banyak adonan yang digunakan untuk membuat kue. Program komputer menetapkan massa ideal adonan sebelum dipanggang adalah 50 gram. Berarti kan 50 gram di sini adalah idealnya atau standarnya. Ini nanti menjadi B-nya ya. Dengan toleransi massa yang diperbolehkan adalah 1,5 gram plus minus. Ini nanti menjadi C-nya. Berapa massa maksimum dan minimum dari adonan kue tersebut? Kalau mau ngitung langsung hasil sih gampang sekali nih. Minimumnya adalah 50 dikurangi 1,5 ya, yang masih kena toleransi. Kalau maksimumnya adalah 50 tambah 1,5 seperti itu. Tanpa menggunakan konsep apa namanya, nilai mutlak pun bisa dikerjakan di logika ya. Namun karena ini materinya adalah konsep penggunaannya, maka saya tulis dulu bentuk atau modelnya nanti menjadi seperti ini. X adalah nilai adonan yang mau dicari ya, kemudian standarnya itu 50 seperti ini, sama dengan toleransinya adalah 1,5. Kita nggak usah menulis plus minus karena nanti dengan mutlak itu otomatis ngerjakannya apa, satunya pakai min 1,5, nanti satunya pakai yang plus 1,5. Silakan disimak lagi video saya yang awal tentang persamaan bentuk satu ya, itu ada metode ini lebih cepat pengerjaannya, yaitu cukup mengganti 1,5 menjadi minus dan positifnya. X sama dengan min 50 ya, ke kanan jadi 50 dikurangi 1,5 itu 48,5. Sedangkan yang ini min 50 ke kanan jadi 50 positif, ketemu 1,5 jadinya 51,5. Ini adalah berapa massa maksimum dan minimum dari adonan. Berarti massa minimumnya adalah 48,5 dan massa maksimumnya adalah 51,5. Ya, di luar itu nanti tidak diperbolehkan. Kita lanjut ke contoh ketiga. Sebuah kabel listrik mempunyai panjang 40 meter. Jadi misalkan ini ke sini itu 40 meter ya. Akibat terkena udara panas di siang hari atau udara dingin di malam hari, kabel listrik tersebut mengalami pemuaian dan penyusutan sepanjang 35 cm. Jadi kalau memuai nanti ditambah 35 cm, kalau menyusut nanti dikurangi 35. Berapa panjang minimum dan maksimum kabel listrik yang mungkin terjadi? Yang pertama, 40 meter itu kita anggap sebagai standarnya ya, atau B. Kemudian 35 cm ini kita anggap sebagai toleransinya atau simpangan lah, atau simpangannya, atau kita anggap sebagai C. Namun perhatikan 35 di sini masih cm, silakan ubah ke meter menjadi 0,35
meter. Berikutnya kita buat modelnya. Modelnya apa ini? Model matematikanya. Mutlak X itu panjang kabel yang akan dicari, minimum maksimumnya, dikurangi standarnya 40 sama dengan toleransinya atau simpangannya yaitu 0,35. Oke, cara ngerjakan langsung dipecah menjadi X min 40 sama dengan min 0,35 atau X min 40 sama dengan positif 0,35, sehingga X sama dengan berapa ini? 40, min 40 ke kan jadi 40 dikurangi 0,35 itu 39,65. Sip. Yang satunya X sama dengan 40 ditambah 0,35 yaitu 40,35 meter. Jadi kesimpulannya panjang minimumnya itu 39,65 meter, panjang maksimumnya nanti 40,35 meter. Saya lanjutkan contoh keempat. Seorang polisi menembak objek dengan sasaran yang diletakkan pada jarak tertentu. Misalkan pola lintasan peluru yang mengarah ke objek sasaran memenuhi fungsi berikut. Y sama dengan 0,373 X ditambah 0,28. Kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru, sehingga kemungkinan lintasan peluru akan berubah menjadi Y sama dengan 0,369 X ditambah 0,30. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam polisi tersebut, ya, polisi dia duduk atau berdiri, pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,06 meter akibat perubahan arah tersebut. Kita coba ilustrasikan. Jadi perhatikan lintasan awal ya, lintasan awal Y1 ini adalah perkiraan semula yaitu 0,373 X ditambah 0,28. Ini anggap aja yang garis warna hijau ini lintasan awal, yaitu 0,373 X ditambah 0,28. Nah, karena pengaruh hentakan, jadi hentakan pistolnya mungkin agak ketarik ke atas atau kegeser ke bawah, dan kena angin juga, maka terjadi pergeseran arah menjadi Y2 sama dengan 0,369 X ditambah 0,30. Itu lintasannya katakanlah yang ini, merah. Ya. Nah, ini adalah posisi si polisi itu duduk tadi. Ini polisi di sini tadi. Nah, kemudian karena ini arahnya beda ya, yang hijau agak naik, yang merah agak turun. Nah, nanti pada X berapa meter, pada jarak berapa meter sih nanti terjadi penyimpangan antara lintasan yang seharusnya dengan lintasan setelah kena angin tadi. Nanti pada jarak keberapa simpangannya menjadi ini 0,06 ya, simpangannya menjadi itu kapan? Logikanya 0,06 ini adalah didapat dari selisih antara Y1 dan Y2. Ini bisa saya katakan ini tingginya berapa, ini tingginya berapa, dikurangi hasilnya 0,6. Maka boleh saya tulis seperti ini. Mutlak dari Y1 yang atas dikurangi Y2 yang bawah sama dengan 0,06. Paham ya kira-kira ya? Jadi selisih antara lintasan yang hijau sama lintasan yang merah itu selisihnya 0,06. Maka saya tulis seperti ini. Kemudian saya lengkapi Y1-nya tadi apa? Y1-nya adalah 0,373 X ditambah 0,28 dikurangi. Y2-nya apa? Y2-nya adalah 0,369 X ditambah 0,30 ditutup tanda mutlak sama dengan 0,06. Yang di dalam tanda mutlak saya hitung dulu, ditambah 0,28, minnya masuk menjadi min 0,369 X, minnya masuk lagi menjadi min 0,30 sama dengan 0,06.
Sekarang 0,373x dikurangi 0,369x itu adalah 0,004x. 0,28 dikurangi 0,30 itu min 0,02, mutlak sama dengan 0,06. Untuk mempermudah perhitungan, semua ruas saya kali 1000 biar tidak ada koma-komanya lagi. Ini kalau dikali 1000 nanti tinggal 4x. Ini kalau dikali 1000 nanti 20. Ini kalau dikali 1000 jadinya 60. Nah, ini adalah persamaan akhir yang kita dapat ya dari permasalahan tadi. Sekarang tinggal kita pecah jadi 2. Kalau sama dengan 60 itu berarti nanti 4x min 20 sama dengan minus 60, atau 4x min 20 sama dengan positif 60. Kalau kita hitung, 4x sama dengan min 40, x sama dengan minus 10. Ini tidak memenuhi. Posisi dia nembakkan posisinya 0, masa posisi x-nya minus 10 sebelah kiri? Kan nggak mungkin. Yang kita pakai yang ini, 4x sama dengan 60 tambah 20 itu 80, x sama dengan 80 dibagi 4, ya, 20 meter. Jadi posisi ini ternyata nanti ketemunya itu 20 meter. Setelah 20 meter akan menyimpang sejauh 0,06 meter. Baik, saya harap bisa dipahami bentuk soal yang sedikit membutuhkan putar otak ya. Namanya juga high order thinking skill. Jadi membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, high order thinking. Baik, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, yaitu tentang pertidaksamaan ya. Habis ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.